Malam ini saya ingin sharing sedikit mengenai bagaimana caranya kita bisa melakukan semacam journey ya, semacam perjalanan untuk mendesain, untuk merancang bagaimana caranya bisnis kita itu bisa sustainable dalam jangka panjang. Sustainable dalam jangka panjang. Saya terilhami dengan sebuah kata-kata dari Frank Bettger. Ya. Jadi kata-kata itu berbunyi sebagai berikut: tempatkan diri kita dalam sepatu orang lain. Ya. Frank Bettger mengatakan itu untuk mendefinisikan bagaimana sebuah proses penjualan itu bisa terjadi, tapi saya rasa itu masih sangat relevan untuk digunakan pada saat ini. Jadi saya bagi 3 session. Yang paling pertama itu adalah introduksi, yang kedua adalah brief explanation, yang ketiga itu adalah what's in it for the marketer. Apakah Bapak dan Ibu tahu satu kendala utama yang menghalangi orang membeli ya dari produk Anda atau memilih produk kompetitor? Ya. Satu kendala utama yang menghalangi pelanggan Anda untuk membeli dari diri Anda atau pelanggan Anda membeli dari kompetitor. Apakah Bapak dan Ibu tahu evaluasi semacam apa yang mereka lakukan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka? Apakah Bapak dan Ibu tahu setiap keputusan pembelian itu sebetulnya hanya memiliki pola yang sama, polanya sama. Dan jika Bapak dan Ibu tahu keputusan untuk membeli itu, apakah yang bisa Bapak di bisnis Bapak dan Ibu sekalian? Nah, saya ingin menjelaskan secara singkat, brief explanation, mengenai customer decision making process, yaitu proses pengambilan keputusan dari pelanggan. Biasanya pelanggan sebelum melakukan sebuah pembelian atau memutuskan untuk membeli sesuatu, itu mereka berpikir sebelum mereka membeli. Jadi customer decision making process itu adalah langkah dasar seorang pelanggan membuat sebuah pembelian. Di situ dia memutuskan produk atau brand apa yang akan terbaik memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Proses ini terjadi di benaknya konsumen, ya, di dalam pemikirannya konsumen. Dan sasarannya itu adalah menghindari disalahkan, avoid blame. Mereka berpikir panjang supaya mereka tidak disalahkan orang lain, ya, pada saat mereka memutuskan untuk membeli. Jadi di sini adalah proses bagaimana kita melakukan pembelian. Think before you buy. Think before you buy itu proses pembeliannya itu terjadi semacam. Satu alasan utama, satu alasan terpenting mengapa mereka berpikir, konsumen berpikir sebelum melakukan pembelian, itu adalah karena mereka itu khawatir untuk disalahkan. Sedikit anekdot, barangkali 18 tahun yang lampau, anak saya sakit, obatnya sudah tahu. Waktu itu ibunya anak-anak bilang obatnya A. Tapi obatnya A itu tersedia dalam bentuk puyer yang harus dicampur sendiri atau dalam bentuk sirup. Nah, saat itu saya lupa, betul-betul lupa, itu saya harus beli obat yang mana? Apakah yang puyer atau yang dicampur sendiri atau sirup yang tinggal telan? Anak saya sakit di rumah, saya telepon, waktu itu zamannya masih telepon genggam. Rupanya di rumah teleponnya tidak diletakkan dengan benar. Ya, saya telepon ke rumah, itu tidak bisa dihubungi. Saya bingung, akhirnya saya putuskan saya beli dua-duanya. Kenapa saya beli dua-duanya? Karena saya takut disalahkan. Kalau saya beli puyer, ternyata yang diminta sirup, nanti saya disalahkan. Kalau saya beli sirup yang diminta puyer, nanti saya disalahkan. Dengan bangga saya pulang ke rumah, saya beli dua-duanya itu obat. Sampai di rumah ternyata masih juga diomelin. Banyak bener duit kamu. Kok dua-duanya dibeli? Nah, saya tutup jidat saya. Saya mencoba untuk menghindarkan supaya saya nggak diomelin, ternyata masih salah juga, diomelin juga. Ya. Itu yang terjadi kurang lebih sekitar 15 tahun yang lampau. Ketakutan untuk disalahkan karena memutuskan sebuah pembelian itu ada natural dalam diri setiap manusia. Dan itulah yang mendasari kenapa setiap manusia itu dalam melakukan pembelian itu sangat
berhati-hati dan melibatkan rational proses rasional. Proses pengambilan keputusan untuk membeli itu terdiri atas 5 tahap. Yang paling pertama itu adalah tahap pengenalan kebutuhan. Tahap yang kedua itu setelah dia tahu apa yang dia butuhkan, dia mencari informasi. Yang ketiga, setelah dia tahu informasi-informasi mengenai produk yang dia butuhkan, dia melakukan evaluasi dari alternatif-alternatif yang tersedia. Setelah melakukan evaluasi, dia memutuskan keputusan yang terbaik. Sebetulnya secara psikologis tidak ada keputusan yang terbaik. Ya, orang selalu bisa berdebat. Yang satu mungkin melihat dari soal kualitas, yang satu mungkin melihat dari soal harga. Kenapa nggak beli yang paling murah? Kenapa nggak beli yang kualitasnya terbagus? Ya, dan semua potensi pembelian itu punya risiko untuk disalahkan, punya satu risiko untuk kekeliruan. Tahap yang terakhir itu adalah post purchase behavior atau perilaku setelah pembelian. Jadi ada 5 tahap mengambil keputusan untuk membeli. Kita masuk yang paling pertama dulu, need recognition. Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Jadi marketer itu mendefinisikan ada keadaan-keadaan tertentu dari konsumen yang tidak dipenuhi kalau dia tidak menggunakan produk kita. Ya, itu kelihatan dalam timbangan yang kiri yang disebut sebagai present status. Ya. Dan kalau misalkan dia membeli produk kita, itu ada preferred state, ya, keadaan yang diinginkan. Marketer bisa melakukan pengaruh di tahap ini dengan menggunakan external stimuli, yaitu dengan menggunakan rangsangan-rangsangan pemasaran, biasanya berupa iklan. Ya. Marketing bertugas ya, agar konsumen mengenali ketidakseimbangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Nah, saya ambil satu contoh. Apakah Bapak dan Ibu sekalian betul-betul membutuhkan kopi? Itu pertanyaan mendasar dari saya. Bapak dan Ibu sekalian mengunjungi coffee shop, apakah betul-betul membutuhkan kopi? Atau dalam ilustrasi sebelah kiri, untuk bersosialisasi, dalam ilustrasi sebelah kanan, itu adalah untuk bekerja. Itu pertanyaan dasar. Saya punya kantor di rumah, di kamar saya punya kantor, tapi saya selalu tergoda untuk menghilangkan letih saya, ya, atau saya selalu tergoda dan saya selalu digoda di kamar saya itu dengan kasur. Oleh karena itu, saya mengunjungi coffee shop itu untuk menghindarkan diri saya dari kasur. Karena dengan adanya kasur di kamar saya baru kerja kurang lebih sekitar 15-20 menit, istirahat sebentar. Kerja saya hanya sekitar 15-20 menit, tidurnya 2 jam. Waktu saya hilang. Jadi, saya membutuhkan coffee shop itu agar supaya terhindar dari kasur di kamar saya. Padahal semua peralatan di dalam kamar kamar saya itu sudah komplit. Ya, sudah komplit. Artinya saya bisa bekerja non-stop di situ. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak dan Ibu sekalian butuh kopi? Merujuk kepada teman saya, Ibu Susan Setiawan, mungkin hanya beliau yang betul-betul membutuhkan kopi. Ya. Sementara sebagian besar orang itu sebetulnya nggak tahu apa bedanya kopi enak dengan kopi biasa. Yang mereka butuhkan itu adalah sebuah tempat untuk bersosialisasi atau sebuah tempat untuk bekerja. Dari sini, kebutuhan ini itulah bisa dielaborasi oleh marketer untuk men-trigger kebutuhan. Nah, tahap yang kedua itu adalah mereka mencari informasi. Jadi setelah marketer men-trigger kebutuhan, yaitu bahwa Anda lebih baik mengunjungi coffee shop untuk bekerja. Karena, katakanlah, kopi memberikan stimulan bagi otak Anda sehingga Anda bisa bekerja dengan konsentrasi full. Atau katakanlah bahwa kopi itu bisa meningkatkan hubungan sosial Anda. Setelah kita masuk ke dalam marketer melakukan trigger, tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka tahap yang kedua konsumen akan mencari tahu. Kira-kira tempat kopi yang enak buat bekerja itu yang mana? Ya. Dalam kasus coffee shop ini, kopi tiba-tiba menjadi hal yang sekunder. Yang primer itu adalah tempat untuk bekerja. Apa yang mereka lakukan? Mencari informasi. Zaman sekarang mencari informasinya di mana? Kita lihat Google Review. Kira-kira di mana ya tempat kopi enak buat bekerja? Ya. Andai kata saya orang baru di sebuah kota, saya akan mencari kira-kira tempat kopi yang enak untuk melakukan pekerjaan di mana ya?
Jalan berpikir saya nggak peduli dengan kopinya. Saya nggak peduli dengan kopinya. Karena saya bukan mania kopi seperti Ibu Susan Setiawan. Ya. Saya peduli dengan tempat kerja yang enak. Saya cari coffee shop, saya lihat di situ di sekelilingnya, ya ada coffee shop di mana saja. Lalu saya lihat reviewnya. Ya, saya lihat reviewnya, oh kopi ini bagus, oh ini gimana, oh ini apa segala macam. Saya lihat juga keluhan pelanggannya. Ya, biasanya yang saya cari itu adalah yang bintang 5. Ya, reviewnya itu adalah bintang 4, bintang 5 ke atas. Baru setelah itu saya melakukan evaluasi terhadap alternatif. Oh, ada tempat kopi A, ada tempat kopi B, ada tempat kopi C, ada tempat kopi D. Saya lihat, saya review, ya. Harganya berapa, namanya bagaimana, asalnya dari mana, ya. Saya mengukur, saya pengen apa sih sebetulnya? Saya pengen kerja 3 jam, ya. Saya dapat kopi di situ 50.000. Katakanlah maksimum harga yang saya bayarkan adalah 50.000, tapi saya bisa kerja dengan tidak diganggu dalam 5 jam. Kalau saya sudah menemukan tempat favorit, ya sudah. Tempat favorit saya di Bandung itu adalah Abnormal Coffee di Jalan Braga. Ya, kenapa? Karena di situ ada musiknya, wifi-nya kenceng, musiknya juga biasanya mengandalkan pada bass yang berenergi. Ya, sehingga itu memberikan kepada saya juga energi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi di situ tempatnya saya pilih. Tapi sebelum saya tahu Abnormal, saya akan searching dulu. Ya, saya sekarang menghindari Starbucks. Kenapa saya menghindari Starbucks? Karena musiknya musik jazz, slow jazz, dan itu membuat saya mengantuk. Saya ingin buru-buru kembali ke kamar saya untuk berbaring, ya, untuk tidur. Saya lihat fitur produknya di Abnormal Braga itu musiknya berdentam-dentam, ada bassnya, saya bisa semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya. Harganya masuk akal, tempatnya dekat, dan seringkali ngasih kupon. Ya, seringkali ngasih kupon. Sementara Starbucks buat saya nggak pernah ngasih kupon. Jadi di situ saya melakukan evaluasi alternatif. Bagaimana caranya kita melakukan evaluasi alternatif pada saat ini? Kita buka Google Map lah, atau kita buka Google Review, ya, di mana lokasinya, harganya bagaimana, ada angkutan umum atau tidak, ya. Terus kemudian Grab ke sana berapa? Kita lihat proses pemikirannya itu seperti itu, barulah kita mengambil keputusan, purchase decision. Kita mengambil keputusan apakah kita akan memilih brand X, brand A, atau brand Z. Jujur aja saya menghindari Starbucks saat ini karena apa? Karena musik jazz yang slow, kemudian juga membuat saya mengantuk. Jadi saya nggak bisa bekerja dengan giat di sana. Saya lebih memilih Abnormal Braga, kenapa? Karena di situ musiknya musik jazz, membuat saya bersemangat. Tapi itu brand pilihan saya. Nah, setelah saya membeli, saya bisa menilai apakah keputusan pembelian saya itu tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, saya langsung ngelamun. Kenapa saya datang ke coffee shop ini ya? Why did I buy this item? Apakah pembelian yang saya lakukan itu memenuhi kebutuhan kita atau enggak? Apakah saya happy dengan pembelian tersebut atau tidak? Dan bagaimana mereka melibatkan kita di masa depan? Itulah yang akan memutuskan, sehingga secara otomatis saat ini setelah saya tahu Abnormal Braga, itu saya ke sana. Ya, padahal Abnormal Braga itu depan-depanan dengan Starbucks, tempat favoritnya Pak Riko dan Bu Susan untuk meeting. Tapi saya kalau sendiri, saya nggak pernah ke sana. Saya nggak pernah ke Starbucks Braga, saya ke seberangnya, Abnormal Braga. Nah, di situ saya bisa menikmati musik yang bassnya berdentam-dentam, ya. Saya bisa menikmati kopi yang kental, dan saya bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan saya kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Jadi itulah tahap-tahap proses pembelian, decision making yang dilakukan oleh konsumen pada saat mereka melakukan pembelian. Apa dampaknya itu bagi seorang marketer? Kita masuk ke agenda yang berikut. What's in it for the marketer? Yang paling pertama, kita bisa melakukan perancangan bagaimana perjalanan konsumen agar membeli di tempat kita. Bagaimana kita bisa menggugah kebutuhan mereka, itu yang paling pertama. Ya, bagaimana kita bisa memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan, bahwa tempat kita lebih bagus untuk dikunjungi dibandingkan dengan tempat lain. Kita bisa membantu mereka untuk mengambil keputusan-keputusan, ya, sehingga mereka memilih tempat kita. Ya, itu adalah perjalanannya. Ya, perjalanan bagaimana caranya
dari mulai dia merupakan seorang prospek sampai menjadi pembeli setia. Beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dan ini bisa didesain ya, bisa didesain kalau kita mulai meneliti, melakukan, kita memahami bagaimana proses pembelian itu terjadi. Itu yang paling pertama, manfaat dari kita mengetahui proses pembelian konsumen. Yang kedua, kita bisa merancang peta empati. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, empati buat saya adalah bahwa saya membutuhkan sebuah tempat kerja di mana saya bisa mengalahkan godaan kasur. Saya membutuhkan sebuah tempat kerja yang memotivasi saya untuk bisa bekerja 4-5 jam dalam satu kali pekerjaan, tidak terputus-putus, dan buat saya walaupun peralatan kerja di kamar saya itu sudah sangat lengkap, itu sangat menggoda karena di sebelahnya ada kasur. Jadi saya mencari tempat kerja yang ideal. Empati map-nya itu kita bisa susun. Kita bisa susun apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka lakukan. Terus kemudian kita bisa melakukan juga analisis terhadap apa yang menyebabkan mereka terganggu dan apa yang mereka peroleh. Empathy map ini bisa kita desain ya dengan menggunakan sampel beberapa orang. Kita tanya apa yang bisa kita lakukan sehingga produk kita memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita bisa mendefinisikan buyer persona atau user persona, pelanggan-pelanggan ideal kita. Ya. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, ya, kita tidak bisa memuaskan semua pihak, 100% tidak bisa. Tapi kita hanya bisa memuaskan beberapa pihak saja yang kalau misalkan keinginan mereka itu dipenuhi, ya, mereka akan menjadi pelanggan setia, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi dari diri kita. Ya. Nah, user persona ini bisa kita desain setelah kita tahu bagaimana caranya konsumen itu berpikir, memutuskan untuk melakukan pembelian. Jadi itu adalah 3 manfaat yang bisa kita dapat setelah kita memahami pengambilan keputusan pembelian dari seorang konsumen. Dalam B2C, prinsipnya adalah kita mencoba untuk menempatkan diri kita di posisi konsumen. Kita jangan menilai posisi diri kita itu sebagai produsen. Kita mencoba untuk menempatkan diri kita dalam posisi konsumen. Dan kita bertanya dengan jujur di dalam hati kita, seandainya level produk saya seperti ini, seandainya level pelayanan saya seperti ini, maukah saya datang lagi? Ya, itu pertanyaan yang berulang-ulang kali harus secara periodik kita tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi kita menempatkan diri kita dalam posisi konsumen, kita datang, kita beli produk kita sendiri, dan kita lupakan posisi kita sebagai produsen, kita datang, dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, inilah cermin saya. Seandainya level produk saya seperti ini, seandainya level pelayanan saya seperti ini, maukah saya datang lagi untuk membeli? Itu mungkin closing statement dari saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan.